Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada yang terhormat Ibu Sufi Andarini selaku Ketua Yayasan dan juga founder dari Taca Muslimah Indonesia, yang kami hormati para asatidah, tim syiar dan juga manajemen Taca, dan tak lupa guru kami Ustadz Zafri dan juga bunda-bunda Taca Muslimah Indonesia yang tersebar di seluruh tanah air yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini yang insya Allah penuh berkah, kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam majelis ilmu dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bunda-bunda, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Taca menggapai ridhonya. Allah Akbar. Masya Allah, pagi-pagi kita sudah berkumpul di sini ya. Boleh izin dulu saya sapa-sapa. Ada Bunda Lulu. Wah, kalau ini Bunda Lulu, jangan sampai ketinggalan ini. Pasti pemegang kunci nih. Ada Bunda Kartika, Bunda Hanum, Bunda Yuni dari Jakarta, Bunda Sukma Maria. Lagi di mana ini Bunda Sukma? Di Aceh atau di Tulungagung nih? Lagi di Tulungagung. Oh, lagi mudik, Masya Allah. Baik, siapa lagi di Bunda Yuliana dan masih banyak yang lainnya ya. Aduh, ada Bunda Sunarti juga sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Nah, baik Bunda-Bunda, senang sekali bertemu kembali dengan saya Asrila dalam agenda kajian pagi ini, Taca Quran Vibe Series, The Healing Quran. Ini adalah pertemuan part 3 ya, Insya Allah hari Ahad, tanggal 6 Juli 2025 dan bertepatan dengan 10 Muharram, yang tentunya akan dibersamai oleh gurunda kita, Ustadz Zahri. Nah, Bunda, sepertinya tak perlu berpanjang kata lagi. Biasanya kita sambil menunggu, saya sambil review pertemuan sebelumnya. Nah, karena Ustadz juga sudah hadir, kita manfaatkan waktu yang ada. Baik, perlu pantun nggak ya? Begini. Sinar mentari tertutup awan, kepada Ustadz Zahri, saya persilakan. Baik, Tafadhol Ustadz. baik, terima kasih. Ikan sepat, ikan lele. Nah, kalau udah ada kesempatan jangan bertele-tele begitu ya. Iya, betul sekali. Monggo Ustadz dimulai. Langsung share Baik, screen atau nanti dulu? boleh, boleh Menunggu langsung. kepastian. Atau boleh langsung nggak apa-apa. Di awal nanti kan saya sampaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال أيضا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, termasuk pada pagi hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mengambil di antara keberkahan-keberkahan yang Allah tawarkan. Ini adalah bentuk atau bagian dari cara kita untuk meraih atau mengambil keberkahan di pagi hari sebagaimana yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Maka insya Allah di pagi hari ini kita awali hidup kita, kita awali aktivitas kita ya di tanggal, insya Allah sekarang ada yang berpendapat 11 Muharram, ada yang berpendapat 10 Muharram. Ya, semoga yang berpuasa Allah berikan balasan kebaikan-kebaikan dan bertepatan dengan 10 Muharram ya pada pagi hari ini, di mana kita bisa mengenang bahwasanya di dalam Islam itu atau di dalam sejarah dijelaskan hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari ini tanggal 10 Muharram adalah hari di mana Nabi Adam alaihissalam diampuni dosanya oleh Allah, di mana Nabi Adam dipertemukan juga oleh Hawa ya di tanggal 10 Muharram. Di tanggal 10 Muharram ini juga Allah ya menurunkan pertolongan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mendarat kapal Nabi Nuh di atas Bukit Judi di tanggal 10 Muharram. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang membakarnya di tanggal 10 Muharram. Kemudian nanti kita lihat nabi-nabi yang lain seperti pertolongan Allah kepada Nabi Musa ya atas kejaran Firaun. Nabi Yusuf dikeluarkan juga dari penjara di tanggal 10 Muharram. Nabi Yakub ya setelah buta selama 80 tahun, Allah selamatkan, Allah sembuhkan butanya dan dipertemukan Nabi Yusuf di bulan Muharram. Kemudian Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan di bulan Muharram. Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya yang sangat lama juga di bulan Muharram. Ya, jadi banyak sekali ya pertolongan-pertolongan yang Allah berikan. Termasuk Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman juga di bulan Muharram. Jadi bulan ini atau tanggal 10 Muharram inilah tanggal yang sangat spesial, di mana dulu di Madinah, satu kisah, Rasulullah SAW melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Kemudian Rasulullah bertanya, ada apa ini? Begitu. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya ini adalah hari di mana Allah memberikan pertolongan atau memberikan kemenangan kepada Musa atas Fir'aun. Dan Rasulullah SAW menanggapi bahwasanya aku lebih berhak untuk ya merayakan atau bersyukur atas kemenangan Musa, maka hari ini juga aku berpuasa dan tahun depannya ya Rasulullah menganjurkan kepada kaum muslimin juga untuk puasa Tasu'a, yaitu puasa di tanggal 9-nya kemudian dilanjutkan di tanggal 10-nya untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi. Sekiranya hari ini sudah ada yang berniat untuk berpuasa sunnah kemudian menjalankan dan tapi kemarin belum, maka insya Allah boleh juga dilakukan besok harinya. Nah, di bulan Muharram ini tentunya adalah sesuatu yang spesial, dan berbicara tentang sesuatu yang spesial, sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling bernilai di dalam kehidupan kita, yakni Al-Quran. Di mana Allah tegaskan di dalam surat Taha ayat 124, 125, 126, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka
dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan di hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan atau dikumpulkan dalam keadaan buta. Ya, kemudian mereka bertanya kepada Allah, Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, sedangkan dulu di dunia kami bisa melihat. Kemudian Allah sampaikan, bukankah telah datang ayat-ayat kami, akan tetapi ternyata kalian mengabaikan. Baik, untuk pertemuan atau di part 3 ini kita pembahasannya lebih detail karena kemarin banyak permintaan. Bagaimana sih eh, detail atau bagaimana sih secara spesifik Al-Quran itu menyembuhkan? Berbicara tentang penyembuhan dengan Al-Quran berarti kita berbicara tentang Tibun Nabawi. Boleh di-share ya apa namanya ini? Baik, sebelumnya tadi di ayat sebelumnya eh, disampaikan surat Ali Imran. Maaf, ya. Ali Imran ayat 31. Di situ Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Maksudnya adalah ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Yuhibbukumullah, ya, maka Allah akan memberikan cintanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah eh, acuan atau ini adalah dalil yang menyebutkan bahwasanya barang siapa yang ingin mengikuti, ya, atau barang siapa yang ingin mendapatkan cintanya Allah, maka ikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Tibun Nabawi. Ini next ya, berasal dari dua kata ya. Jadi Tibun Nabawi itu ya artinya adalah at-tib, itu artinya pengobatan, an-nabawi itu artinya eh, segala sesuatu yang berhubungan dengan kenabian atau merujuk pada apa namanya nih, sifat-sifat kenabian atau apapun yang diajarkan oleh Nabi. Jadi Tibun Nabawi secara bahasa yaitu pengobatan ala Nabi. Nah, sedangkan secara istilah di situ segala sesuatu yang berkaitan dengan pengobatan dan kesehatan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, baik pencegahan maupun pengobatan. Ya, di situ contohnya ya penggunaan bahan alami seperti madu, minyak zaitun, kurma, habtus sauda, berbekam, dan juga aspek spiritual seperti menjaga kebersihan diri, berpuasa, ya termasuk sekarang ya. Itu juga termasuk ketibun nabi, pengobatan Nabi ya. Detox pada hari ini misalnya gitu ya, kita berpuasa eh, sunnah ya, puasa Asyura, kemudian berdoa, ruqyah, dan sholat. Itu semua masuk ke dalam Tibun Nabawi. Ya, boleh next. Ya, ini pengenalan dulu ya. Next lagi. Baik, ini tadi sudah dijelaskan. Lagi, next lagi. Ya, jadi Tibun Nabawi ya tidak hanya bersifat kuratif ya, bukan hanya bersifat apa namanya kuratif atau pengobatan penyakit saja, kan tapi juga preventif, yaitu pencegahan penyakit. Para ulama di situ dijelaskan juga menambahkan bahwa Tibun Nabawi itu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Baik, nanti kita akan belajar sebenarnya ya, next lagi ya. Nah, ada contoh-contoh Tibun Nabawi itu apa saja? Ya, pengobatan herbal, kemudian berbekam, puasa, wudhu, membersihkan diri, doa, dan ruqyah. Itu salah satu contoh Tibun Nabawi. Next, dalilnya apa? Dalilnya yang pertama tadi dari Al-Quran surat Ali Imran. Maka dalam pengobatan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwasanya manusia tidak akan terhindar dari tiga penyakit, ya penyakit fisik, penyakit psikis, atau penyakit hati. Nah, di situ Rasulullah SAW menyebutkan ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Tidaklah Allah
menurunkan suatu penyakit, menurunkan obatnya. Kita kenalan dulu jenis penyakit itu apa saja next. Ya, jenis penyakit itu ada tiga ya sebenarnya ya, penyakit fisik, yang kedua penyakit fisik dan hati. Nah, eh, kemudian yang ketiga itu adalah penyakit apa namanya psikis. Maaf, yang pertama itu fisik, yang kedua itu penyakit psikis, yang ketiga itu penyakit hati. Jadi penyakit itu ada yang fisik disebut dengan daun. Ya, daun. Disebutkan dalam hadis Muslim, likulli da'in dawa. Ya, setiap penyakit itu ada obatnya gitu ya. Kalau penyakit yang berhubungan dengan penyakit fisik plus ada penyakit psikisnya itu disebut dengan marad. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 10 fi qulubihim maradun. Ya, next. Ya, itu jenis penyakit. Dan jenis obatnya ada tiga. Ya, alamiah, ilahiyah, dan perpaduan antara alamiah dan ilahiyah. Ini sudah pernah kita jelaskan kalau nggak salah di pertemuan yang eh, kedua dulu ya. Ini sebenarnya pertemuan kalau nggak salah ini pertemuan keempat berarti ya. Oh, next lagi. Nah, ini jenis-jenis obat ya. Kemudian kita melihat misalnya ya dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat ke-21 itu ya. Dalam surat di ayat yang ke-83 84. Mohon maaf itu ada salah ketik. Di mana misalnya di situ ada penyakit yang pernah dirasakan oleh Nabi Ayyub ya. Di situ Allah sebutkan wa ayyuba idznada rabbahu anni massanyad dhurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurru. Jadi ini ada kisah yang sangat menarik di mana yang dirasakan oleh Nabi Ayyub. Ya, Nabi Ayyub ini merasakan penyakit yang belum pernah dirasakan oleh manusia sebelumnya dan tidak akan dirasakan oleh manusia setelahnya. Itu penyakit yang dirasakan oleh Nabi Ayub. Jadi kalau sekarang ada orang mengatakan ada masalah yang sangat berat, ada penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau ada diagnosa dokter mengatakan, oh maaf ini tidak ada obatnya. Maka eh, perlu ditegaskan Allah sendiri telah mencontohkan. Di situ dikatakan wa ayyuba. Ayyuba dengan harokat fathah menandakan bahwasanya ini nantinya akan menjadi apa? Menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Ya, iznada ketika memohon berdoa Rabbahu kepada Tuhannya anni massanyad dhurru. Sungguhnya aku sedang merasakan sesuatu yang membahayakanku. Wa anta arhamur rahimin. Dan sungguhnya engkau maha penyayang di atas yang penyayang. Fastajabna lahu, kemudian Allah kabulkan doanya Nabi Ayub, fakashafna bihi. Kemudian Allah lenyapkan penyakitnya. Min dhurru, dari sesuatu yang membahayakannya. Wa atainahu ahlahu. Kemudian Allah datangkan lagi keluarganya. Ini ada kisah yang menarik di mana Nabi Ayub dulu adalah orang yang gagah, orang yang ganteng, orang yang perkasa, ya kemudian orang yang kaya raya, ya kemudian dia juga berdakwah. Suatu saat dalam satu kisah ya yang disebutkan oleh Hasan Al Basri rahimah apa uh, radhiyallahu anhu, disebutkan oleh seorang sahabat ini ada kisah Israiliyat. Sebenarnya ada beberapa kisah tentang Nabi Ayub. Kan tapi di hadis riwayat Bukhari kalau nggak salah disebutkan dalam dua hadis ya, di kisah tentang para nabi. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga kisah Nabi Ayub ini disebutkan di dua surat. Kalau nggak salah di dalam surat Shad ayat 40 berapa itu ya. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya yang kisahnya sama ya, tentang doanya Nabi Ayub, yang mana di dalam hadis ya, kalau di Al-Quran disebutkan ringkas, akan tapi ya di dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi Ayub dulu pernah merasakan sakit, yang mana ada berbeda pendapat di antara para ulama. Dia mengalami sakit itu 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Ya, jadi yang paling umum kita dengarkan 18 tahun Nabi Ayub atau 13 tahun Nabi Ayub merasakan sakit. Di mana penyakit ini salah satunya dalam riwayat disebutkan diuji oleh Allah melalui godaan setan. Jadi pertama, iblis datang kepada Nabi Ayub itu ketika Nabi Ayub sholat. Kemudian iblis itu
mendatangi kambing-kambingnya, kemudian dibakar semua ternaknya. Kemudian iblis mengatakan, mendorongkan atau meniupkan was-was ke dalam hati Nabi Ayub dengan mengatakan, wahai Ayub, engkau sedang sholat kepada Tuhanmu, akan tapi ternyata kambingmu dibakar. Kambingmu terbakar, kambingmu lenyap semuanya. Ternyata dia masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bersyukur kepadamu, ini adalah kenikmatan darimu. Ya, mungkin karena siangnya aku sibuk dengan kambing-kambing itu. Kemudian tidak sampai situ, ya iblis mendatangi sapi-sapinya, kemudian diulangi lagi, kemudian mendatangi onta-ontanya sampai semua musnah. Akhirnya datangi Nabi Ayub pun merasa biasa saja. Ya, kemudian ya, yang unik setelah itu iblis merasa putus asa, ya, untuk menggoda Nabi Ayub. Nah, setelah itu ternyata Nabi Ayub di luar rumahnya disampaikan oleh iblis bahwasanya rumahnya roboh, hancur dan 12 anaknya meninggal. Ya. Kemudian Nabi Ayub pun eh, tetap bersabar. Dia mengatakan bahwasanya pada siang hari aku disibukkan dengan hartaku, disibukkan dengan peternakanku, dan malam hari aku disibukkan dengan anak-anakku. Hari ini aku bisa fokus beribadah kepadamu ya Allah. Begitu. Akhirnya iblis ditanya oleh Allah, bagaimana pendapatmu tentang hambaku, tentang nabiku Ayub. Kemudian iblis menjawab, dia ternyata tidak bisa digoda. Maka izinkanlah aku lagi untuk mengganggunya. Kemudian ditiupkanlah badan ya Ayub oleh iblis sehingga keluarlah penyakit atau terluka dari ujung kepala sampai kakinya, sampai hancur semuanya dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Sehingga pada saat itu ya Bani Israel atau orang-orang dari kalangan keturunan Nabi Ishak atau kaumnya Nabi Ishak atau kaumnya Nabi Ayub tidak lagi menginginkan Nabi Ayub ada berada di sekitarnya, sehingga dia diasingkan. Dia diasingkan ya dari ke tempat yang sangat jauh. Kemudian yang menemani hanya dua saudaranya saja. Dalam hadis sahih disebutkan hanya dua saudaranya saja yang mau untuk datang menjenguknya, begitu, selain istrinya. Sehingga suatu saat gitu ya, Nabi Ayub merasakan semua penyakit-penyakit itu, ya, merasakan penyakit itu, dan Nabi Ayub pun ya tetap bersabar. Jadi kita bisa melihat dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Ayub ini adalah contoh hamba yang sangat sabar. Dari semua nabi Allah berikan suatu penyakit yang mana belum pernah dirasakan oleh manusia sebelumnya dan tidak akan dirasakan oleh manusia setelahnya. Begitupun masalah-masalahnya. Jadi kesehatannya, hartanya gitu diujikan semuanya. Akhirnya pada saat itu ya dalam satu kisah, ya dalam satu riwayat Israiliyat ini disebutkan oleh Hasan Al-Basri, ya. Kisah itu menyebutkan bahwasanya iblis itu mengumpulkan semua pasukannya di atas keputusasaannya. Ini bagaimana ya Allah gitu ya. Ayub ini sudah digoda kok malah tidak dia tetap bersyukur kepadamu ya Allah gitu kan. Dia mengatakan begitu, kemudian setan-setan ini dicurhati sama iblis. Dan singkat cerita, engkau dulu bisa sukses menggoda Adam. Bagaimana caramu? Kemudian iblis mengingat, oh ya, aku menggodanya melalui istrinya. Akhirnya dia menggoda istri Nabi Ayub. Ya, dibisikkan was-was. Dia mengatakan bahwasanya dia katanya adalah seorang nabi, dia adalah seorang rasul. Mengapa dia tidak meminta kesembuhan dari Allah? Apakah kamu tidak malu punya suami yang punya penyakitan seperti ini? Kemudian ya di antara saudara-saudara Nabi Ayub itu sempat ya nyeletuk mengatakan jangan-jangan Ayub ini pernah melakukan dosa besar sehingga dia mendapatkan bala, mendapatkan cobaan yang sangat besar, bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh gitu kan. Akhirnya salah satu saudara ya di antara dua saudaranya tadi mengatakan atau menyampaikan kepada Ayub, wahai Ayub, tadi saudara kita mengatakan begini-begini. Jangan-jangan engkau diazab oleh Allah, engkau diberikan cobaan oleh Allah karena ada satu dosa yang kamu lakukan. Itu membuat Nabi Ayub itu bersedih. Ya, itu membuat Nabi Ayub bersedih. Kemudian ini adalah asbabun nuzul dari ayat ini. Ya, kemudian Nabi Ayub pun berdoa. Jadi Nabi Ayub ketika diuji dengan hartanya, ya, diuji dengan istrinya, diuji dengan anak-anaknya. 12 anak itu meninggal dalam satu waktu gitu, dihilangkan. Nabi Ayub percaya Allah suatu saat akan mengembalikan itu semuanya. Akan tapi Nabi Ayub itu bisa bersabar
ketika ada celutukan mengatakan bahwasanya Nabi Ayub ini melakukan dosa besar, itu membuat Nabi Ayub itu terpukul dan tidak tahan. Itu membuat dia sedih. Dia bisa tahan dari ujian 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang meriwayatkan 18 tahun, bersabar dengan ujian-ujian yang dirasakan, tapi ternyata ketika mendengarkan tuduhan yang begitu keji, yakni melakukan dosa yang sangat besar, akhirnya Nabi Ayub pun meminta kepada Allah, Anni massaniyad durr. Ini adalah doa yang sangat luar biasa yang bisa kita lantunkan, yang bisa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah di titik eh, mungkin pengharapannya sudah tidak ada lagi. Kalau kita mengharapkan misalnya ini dunia medis sudah tidak bisa menangani, kemudian kita punya masalah yang tidak kunjung selesai, misalnya ada hutang yang tidak kunjung terbayarkan, maka sampaikan Anni massaniyad dur. Sesungguhnya ya Allah, uh, dur ini bukan hanya penyakit sebenarnya ya. Dur itu adalah sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang tidak mengenakkan. Wa anta arhamur rahimin. Sungguhnya engkau penyayang di atas penyayang. Di situ Allah sebutkan fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Ini Allah ingin menegaskan bahwasanya sehebat apapun penyakit, ya, Allah pernah menyembuhkan penyakit yang belum pernah dirasakan oleh manusia sebelumnya dan belum pernah dirasakan oleh manusia setelahnya. Penyakit itu baik fisik maupun psikis, ya. Jadi penyakit itu kan banyak, ya. Ada yang penyakit, misalnya tadi saya sebutkan kalau daun itu penyakit yang berhubungan dengan fisik. Misalnya sakit kepala, sakit perut, itu namanya daun. Ya, saya ada orang pernah mengatakan kepada saya, Ustadz, mata saya itu sakit katanya. Loh, sakit kenapa gitu ya? Ya, penyakit apa? Sakit, sakitnya apa gitu? Ya, saya kalau lihat tetangga saya beli mobil baru itu rasanya sakit katanya gitu ya. Nah, ini berarti bukan sakit mata ya, itu hatinya yang sakit ya. Jadi itu berarti namanya apa? Itu bukan daun. Kalau daun itu sakit fisik. Kalau apa namanya nih? Kalau dia ada hubungannya dengan hati, ada hubungannya dengan psikisnya gitu. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran, misalnya sakitnya Nabi Ibrahim. Ya, kalau Nabi Ibrahim kan pernah berdoa mengatakan wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Nah, gitu kan. Jadi disebutkan sebagai marot. Ya, tadi kalau penyakit itu bukan hanya fisik, tapi berkaitan dengan hati. Termasuk hasad itu termasuk disebutkan ke dalam golongan marot. Begitu ya. Jadi itu jenis-jenis penyakit gitu. Next. Ya. Oh ini sebelumnya maaf, ulang nih sebelumnya tadi di situ ada sesuatu yang belum dijelaskan. Di situ Allah sebutkan setelah ya tadi ayatnya di situ di dalam next setelahnya lagi maaf. Nah baik di situ ketika eh, sebelumnya kelewatan. Nah ini jadi ketika di situ Allah katakan fakashafna kami lenyapkan semuanya ya, dari bahaya yang dirasakan wa ataina ahlahu. Kemudian kami datangkan keluarganya. Pada saat itu Nabi Ayub ya diberikan eh, dikembalikan keluarganya yaitu istrinya hamil dan melahirkan 24 anak. Jadi dua kali lipat begitu. Jadi kalau jenengan pernah merasa bahwasanya aku punya bisnis ya bisnis nih. Nah, bisnis kita ternyata hancur, rusak, bangkrut, itu bisa Allah kembalikan lagi. Ya, syaratnya apa? Syaratnya jangan ada rasa memiliki di dalam hati kita. Ini kuncinya. Jadi ketika Nabi Ayub merasa memiliki sesuatu, Allah lenyapkan itu semuanya. Tapi ketika Nabi Ayub sudah membebaskan hatinya untuk tidak merasa memiliki, Allah kembalikan dua kali lipat. Jadi kalau untuk kita misalnya gitu ya, mungkin dulu pernah keguguran, insya Allah Allah akan gantikan itu. Atau mungkin kita pernah kehilangan sesuatu, Allah akan gantikan. Sebagaimana Nabi Ayub, Allah gantikan pada saat itu, dia punya dua tempat wadah untuk gandum ya jadi gandum putih dan gandum coklat ya gandum putih dan gandum coklat disebutkan dalam hadis di situ Allah turunkan ya hujan yang mana yang di gandum coklat itu wadah itu ya Allah turunkan hujan berupa hujan emas dan yang di gandum yang putih itu Allah turunkan dari langit itu hujan perak ya jadi Allah limpahkan rizkinya siapa rizkinya
Nabi Ayub setelah lama merasakan sakit, dan ini adalah buah dari kesabaran. Ya, di situ Allah sebutkan ya, apa namanya itu, eh, wa ataina ahlahu wa mithlahum ma'ahum, serupa dengan yang telah hilang, rahmatan min indina, ini adalah bagian dari kasih sayang dari sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan peringatan bagi eh, hamba-hamba yang akan datang. Next. Nah, baru eh, sekarang kita berbicara tentang timun nabawi, berarti kita berbicara tentang ruqyah. Jadi berbicara tentang ruqyah. Ruqyah itu adalah doa yang mana itu dibarengi atau bacaan Al-Quran atau doa di Rasulullah itu yang dibarengi dengan tiupan, sentuhan, atau dengan usapan. Ya, disebutkan di dalam apa namanya ini dua jenis ruqyah, itu ada ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Ruqyah syariah itu ya sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu syifa, kesembuhan, wa rahmah, dan kasih sayang lil mu'minin, untuk orang yang yakin. Banyak sekali orang-orang yang sudah merasakan kesembuhan dengan Al-Qur'an ini. Ya, banyak sekali orang-orang yang sudah merasakan apa namanya, kedahsyatan dari Al-Quran itu. Ketika Al-Quran itu dibacakan, ya misalnya di dalam surat Al-Hasyr dikatakan lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal. Ketika Al-Quran diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khasyam mutasaddian min khasyatillah. Kamu akan melihatnya hancur lebur karena takut kepada Allah. Jadi ada tajrubah atau penelitian dari para ulama, para pakar ruqyah menyebutkan, bahkan kami juga banyak menemukan satu pengalaman di mana ketika ada orang sakit, ya penyakitnya itu parah, penyakitnya sudah benar-benar eh, menurut logika atau nalar medis itu tidak mungkin sembuh, maka kita misalnya ada orang yang kena kanker, ada orang yang kena tumor, ada orang yang kena batu ginjal, batu empedu, bacakan surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Jadi ketika kita bacakan itu banyak orang yang merasakan kesembuhan. Ya termasuk eh, apa namanya penyakit-penyakit yang menurut orang itu misalnya ini kata dokter ini harus pasang ring. Ternyata ketika dibacakan Al-Quran, Allah mudahkan ya menurunkan kesembuhan kepada orang-orang yang kita lihat itu menurut nalar medis tidak mungkin. Bahkan ya ada orang-orang yang menurut ukuran kita gitu. Ini orang sudah bolak-balik ke psikiater, anaknya nakal, bandel, nggak berubah-berubah gitu kan. Ya, ketika diserahkan kepada kami gitu kan, kemudian kita tangani, kemudian dalam artian di situ kita bantu mereka dengan menggunakan tibun nabawi, pengobatan Nabi, ternyata Allah sembuhkan. Itu banyak sekali yang Allah mudahkan kesembuhan. Dan tentunya ya bukan hanya dengan Al-Quran. Kita juga menggunakan perpaduan juga biasanya gitu. Perpaduan antara pengobatan Al-Quran dengan ilahiyah, dengan alamiah tadi itu. Nah, misalnya kita tahu ya sebagaimana kita sadari tadi, penyakit dalam Islam itu ya bukan hanya penyakit fisik, akan tapi penyakit itu pengertiannya adalah segala sesuatu ya keadaan yang mana menghilangkan kenyamanan atau hilangnya kenyamanan dari seseorang, itu namanya penyakit. Jadi contohnya misalnya sekarang kajian nih gitu ya, eh, subuh gitu ya, pagi-pagi ngantuk, nah berarti itu ketidaknyamanan, itu penyakit. Obatnya apa? Tidur gitu ya. Kalau ngantuk ya obatnya tidur, bukan kopi ya. Kemudian misalnya lapar, itu makan, obatnya. Kalau haus, obatnya minum. Jadi semua apa namanya eh, semua ketidaknyamanan itu disebut dengan penyakit dan ada obatnya. Kalau capek ya istirahat, ya begitu. Jadi itu yang disebut dengan penyakit. Dan orang pertama yang merasakan ketidaknyamanan ya di atas muka bumi itu siapa? Nah, boleh dicek. Next. Ya, kita lihat sekarang ya, makanan dan obat ya, penyakit adalah hilangnya kenyamanan dalam diri seseorang atau bisa disebabkan karena diferensiasi dalam tubuh sehingga butuh untuk
dilengkapi atau dikurangi dari keadaan yang membuat tidak nyaman. Jadi diferensiasi dalam tubuh itu maksudnya apa? Bisa kekurangan gizi atau kekurangan sesuatu. Entah misalnya kalau orang ini sindromnya dingin, ditambahkan yang panas. Ya kan ada lembab, ada kering, ada basah gitu ya. Itu sindrom-sindromnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang hipertensi gitu ya, ya berarti makanannya seperti yang asin-asin itu dikurangi begitu ya. Orang-orang yang makanannya itu halal belum tentu toyib ya, karena yang halal itu belum tentu toyib. Jadi manusia pertama ya yang merasakan ketidaknyamanan atau merasakan sakit itu siapa? Siapa kira-kira ibu-ibu? Boleh diketik. Siapa manusia pertama yang merasakan eh, apa namanya ini ketidaknyamanan di atas muka bumi? Suara saya sudah jelas, mohon maaf. Ini ada kata-kata suaranya kurang keras gitu. Coba volume HP-nya mungkin ya. Kelas. Keras ya. Baik, jelas ya. Baik. Ya, jadi penyakit itu pengertiannya adalah hilangnya kenyamanan. Maka ada obatnya. Ya, tadi saya katakan kalau lapar berarti obatnya makan, ya kan? Nah, kalau jomblo berarti obatnya nikah gitu ya. Kalau tidak nyamanan di dalam apa namanya ini pasangan gitu kan, berarti kan ada sesuatu yang hilang di situ. Apa yang hilang? Ya, semua permasalahan rumah tangga biasanya diawali dari ego, ya, dari ego. Maka dibicarakan, obatnya itu bicara. Obatnya solusinya salah satunya ngobrol karena 80% pernikahan itu ya isinya ngobrol. Ketika eh, komunikasi itu berkurang dalam rumah tangga, berarti rumah tangga itu sedang sakit. Ya, ciri-ciri rumah tangga yang sehat itu banyak ngobrol. Ya, kalau sudah diam-diaman gitu kan, anggap saja ngerti misalnya begitu ya. Ya, berarti tidak termasuk. Baik, next. Jadi orang pertama kali yang merasakan ketidaknyamanan di atas muka bumi adalah Nabi Adam. Apa yang dirasakan oleh Nabi Adam? Yang dirasakan oleh Nabi Adam ketidaknyamanan yaitu apa? Lapar. Nah, lapar. Jadi lapar itu adalah sesuatu yang eh, pertama kali dirasakan oleh Nabi Adam, yaitu ketidaknyamanan. Jadi sakit pertama itu adalah lapar. Sehingga Nabi Adam itu diilhamkan oleh Allah untuk apa? Untuk menanam tanaman biji-bijian. Allah turunkan langsung dari surga. Allah ilhamkan ya satu eh, makanan yang disebut dengan nabak. Pernah dengar nabak? Nama lain nabak itu ya, nama lain nabak itu disebutkan dalam surat Al-Waqiah ayat 28 fi sidr makhdud. Mereka di dalam berada di pohon bidara yang tidak berduri. Jadi sidr itu makanan pertamanya Nabi Adam. Kenapa dijadikan sebagai makanan pertama? Karena Nabi Adam itu tahu semua nama, ya. Nabi Adam itu tahu rahasia di balik semua nama-nama. Bahasa-bahasa sudah disebutkan. Bahkan nama benda yang belum pernah kita sebutkan, Nabi Adam sudah menyebutkan dan sudah tahu itu. Sehingga dulu pernah disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah mengajarkan Nabi Adam secara langsung. Sehingga nanti benih-benih pengetahuan ilmu yang akan keluar dari mulut manusia itu sudah ada ya perbendaraannya dari Nabi Adam. Termasuk bahasa kita, ya. Termasuk ini namanya Zoom, gadget yang dulunya kita nggak tahu, itu dikatakan kita harus meyakini Nabi Adam itu tahu semua nama-nama karena Allah yang menyebutkan, termasuk di sini bidara. Nah, berarti dia juga tahu kandungannya gitu ya. Ya, next ya. Nah, jadi bidara itu ya, next lagi ya, ini kalau jenengan baca ini nabak atau bidara ya, ya. Jadi apa itu bidara? Nah, disebutkan di situ ya, sidar merupakan tumbuhan eh, dari rumpun bidara ya, atau apa namanya nabak tadi itu yang tumbuh di padang pasir. Jenisnya bidara ini ada 4 ya. Jenis bidara itu bidara laut, bidara Arab, bidara Cina, bidara India. Ada 4 jenis bidara disebutkan di situ. Dia bisa hidup sampai 120 tahun
Ya, gitu ya. Nama lainnya di situ disebutkan ya. Eh, apa namanya? Di situ Zafzuf, Arj, Nabak, Gasel, Ardaj. Ya. Next. Di sini ada terjemahannya kalau mau lihat. Nah, jadi itu nama-nama lain bidara. Manfaatnya sangat banyak. Ya. Jadi next lagi. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Manfaatnya bidara itu sangat banyak. Kita bisa lihat ini nama dan jenisnya. Kemudian ada kandungannya. Coba kita lihat kandungan bidara apa saja. Nah, sehingga kenapa Nabi Adam pada saat itu pertama kali yang dimakan adalah sider atau nabak. Makanan makanannya Nabi Adam itu adalah sider yang mana disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah dulu pernah Allah dulu pernah eh, apa namanya ini Nabi Muhammad SAW ketika dimi'rajkan. Di situ ada pohon yang sangat besar di langit ketujuh namanya sider. Dan buahnya itu seperti kendi, gede banget jadi ya, kayak maaf bukan kendi, kayak gentong. Tahu gentong air ya? Jadi besarnya segitu. Nah, apa dihabiskan nggak kira-kira sama Nabi Adam? Ya habis. Karena Nabi Adam itu tingginya 8 hasta kan begitu ya. Nah, putus-putus sinyalnya aman atau sinyalnya yang menerima? Baik, Aman. aman. Baik, Nabi Adam itu pada saat itu mengkonsumsi nabak. Ternyata salah satu fungsinya nabak itu adalah untuk apa? Menyamak lambung. Ya, menyamak lambung. Jadi kalau orang yang mah GERD, anxiety itu bisa konsumsi bidara. Nih, kandungannya di situ. Ya, ada alkaloid di situ ya. Kecil sekali ya di situ ya. Ya, flavonoid. Jadi secara ringkas saya jelaskan, boleh next ya. Itu nanti bisa dibagikan ya. Manfaat bidara next. Di situ secara dia bisa untuk mengatasi insomnia. Jadi bidara itu bisa untuk mengatasi insomnia. Ya, karena dia punya kandungan saponin tadi itu. Ya, punya efek untuk memberikan ketenangan. Jadi kalau orang yang susah tidur itu bisa konsumsi bidara ya. Dia juga punya kandungan serat yang mana apa namanya ini bisa untuk apa namanya menurunkan apa namanya itu kadar kolesterol di dalam darah, menjaga kesehatan pencernaan untuk orang yang sakit perut, diabetes gitu ya. Kemudian apa namanya ini untuk cancer juga, kemudian untuk perempuan, masya Allah. Jadi bidara ini sangat luar biasa dan sangat banyak manfaatnya. Yang mana sekarang kaum muslimin itu menggunakan bidara itu hanya untuk memandikan jenazah. Ya, gitu kan. Padahal ada satu sunnah yang ditinggalkan oleh para ummahat. Bidara ini, sunnahnya dulu Aisyah setelah selesai menstruasi atau setelah selesai nifas itu apa namanya ini, apa namanya ini, membersihkan bekas darah haidnya atau bekas nifasnya itu dengan larutan bidara. Jadi bidara itu manfaatnya banyak, termasuk untuk orang-orang yang punya masalah di rambut, gatal-gatal, ketombe, rambut rontok. Kemudian orang-orang yang apa namanya ini punya gangguan di kulit, semua gangguan kulit. Jadi dulu pernah beberapa mahasiswi saya itu menggunakan apa namanya ini bidara itu untuk penyembuhan dari paparan merkuri. Jadi dia pernah facial gitu ya. Kemudian dia maaf karena menggunakan merkuri sampai wajahnya itu kayak aspal gitu ya. Kemudian saya anjurkan dia rutinkan pakai maskeran malam hari itu pakai zaitun dengan bidara. Alhamdulillah bisa sembuh. Jadi masya Allah. Jadi ternyata bidara ini manfaatnya sangat luar biasa. Ya, untuk tulang, untuk gigi, untuk orang yang gatal-gatal, untuk penyembuhan luka, begitu ya. Untuk orang yang kolesterol, asam urat, begitu ya. Untuk orang yang kena jantung juga. Bahkan dia punya kandungan tadi itu disebutkan di situ salah satunya apa namanya itu antioksidannya yang sangat tinggi. Dia juga bisa untuk meningkatkan sensitivitas insulin sehingga pankreas itu terjaga banget. Jadi ini makanya kenapa orang-orang yang di ruqyah itu kadang-kadang dimandikan pakai larutan bidara, berendam misalnya pakai bidara atau minum teh bidara. Ini salah satu manfaatnya begitu, sangat banyak. Ya kalau kita lihat bidara ini sekarang di Indonesia itu tersebar ya mungkin tumbuh liar di mana-mana.
Akan tapi mengapa harus orang-orang non-Muslim dulu yang mengambil sunnah ini? Padahal Nabi Adam itu mengajarkan kepada anaknya, ya termasuk Nabi Syed mengajarkan kepada Nabi Idris, nanti Nabi Idris itu turun temurun sampai Rasulullah SAW. Jadi ketika kita mengkonsumsi bidara, ketika kita menggunakan bidara, berarti kita sedang menjalankan salah satu sunnah yang mana disebutkan di ayat pertama tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Salah satunya sunnah yang ditinggalkan oleh umat sekarang ini bidara, ya. Jadi bidara ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, ya. Padahal kandungannya sangat bagus, gitu ya. Dan menurut penelitian, ya, nah bidara apa itu bisa apa namanya nih? Jangan kalau bidara itu boleh ambil daunnya, ya cara pemakaiannya, ya menurut penelitian boleh kita minum satu kali minum itu sekitar 300 sampai 400 miligram. Ya kalau 1 gram kan kecil ya, miligram. Itu satu kali minum. Jadi mungkin ya kalau yang daun yang kering 3 sampai 7 lembar daun yang kering itu diseduh atau boleh direbus. Nah, itu caranya. Bahkan tadi sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan salah satunya adalah untuk ummahat adalah bidara tidak lagi digunakan untuk eh, menghilangkan bekas darah haid atau nifas. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang bidara ini sangat panjang, sangat banyak itu. Maaf, sengaja saya percepat. Karena ini sudah masuk hampir, ini udah jam 6 ya. Monggo. Mungkin kita masuk ke tanya jawab saja ya. Dan nanti bagaimana prakteknya meruqyah dengan bidara, atau boleh nanti misalnya kalau mau langsung kita praktek baik online, saya bacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian nanti bagaimana reaksinya. Kalau ada waktu. Kalau enggak ya berarti next time. Silakan kita buka tanya jawab saja ya. Sementara itu pengenalan dari Tibun Nabawi, pengobatan Nabi. Nah, kalau Baik, jazakallah Ustadz untuk ilmunya, Masya Allah ya. Bunda-bunda Taca ini paket lengkap ya. Kemarin kita udah diajarin ngaji, udah diajarin menulis, udah. Sekarang diajarin ilmu pengobatan. Masya Allah, barakallah untuk Taca. Sebelum saya masuk ke tanya jawab, mungkin Bunda Sufi akan memberikan sedikit eh, sambutan kepada kita semua, atau gimana selanjutnya ini? Itu tadi Ustadz menawarkan praktek. Bisa online atau offline. Nah, kebetulan besok Bunda Supi datang ke Malang, tapi sepertinya waktunya juga cukup singkat dan sudah ada agenda. Moga Bunda Supi. Ya, Masya Allah. Terima kasih Mbak Asila. Jazakallah khairan Ustadz. Masya Allah. Rugi nih nggak ikut pagi ini nih ya. Rugi yang nggak nyimak pagi ini. Bener nggak? Nyimak secara langsung ya. Dibanding nanti recordnya jelas berbeza. Bener nggak Bunda-Bunda? Nah, maka yang ini nih benar-benar apa yang dari Ustadz tadi nyampe ke hati. Nah, dipraktekin boleh nih Ustadz. Insya Allah nanti kalau kalau ini lagi kita bisa undang beliau offline ya. Kalau besok saya ke Malang cuma sehari aja Ustadz. Karena saya mau ke Jombang, mau ke nengok ibunda saya gitu ya. Nah, bunda-bunda sekalian ya, em, udah lengkap tadi dijelaskan oleh Ustadz ya. Dan banyak sekali nih Mbak Asila ya. Biasanya kalau yang mau nanya kan ditanya dulu nih diem gitu malu-malu ya. Kita pancing dulu nih gitu kan. Nah kalau sekarang berjajar tuh di kolom chat sudah banyak yang tanya. Nanti biar disortir sama Mbak Asrila ya. Ini ada yang tanya langsung juga, ada yang resen juga. Dan tadi banyak yang tanya nih Ustadz, nanti belinya di mana nih gitu-gitu ya. Insya Allah nanti biar bunda-bunda kita kasih kenyamanan buat bunda-bunda ya. Nanti insya Allah gimana nih? Pesannya ke Taca, bisa? Oke. bisa. Nanti kita Aja. ingin ke Ustadz ya, gitu ya Ustadz ya, insya Allah ya. Ya, nanti saya pilih siapa yang menghandle nanti ya. Insya Allah begitu ya. Itu saja Mbak Sila, saya terima kasih Baik. sekali Ustadz. Benar-benar apa namanya, kan namanya bunda-bunda ya Ustadz ya. Namanya kaum hawa, kaum perempuan gitu ya. Yang banyak ininya ya, banyak ngeluhnya gitu ya, tapi ditaca enggak kak ya, banyak bersyukurnya ya insya Allah ya. Tapi Nah, Ustadz, apa namanya, ketika mendengar tentang Nabi Ayub tadi ya bunda-bunda ya, rasanya nggak seberapa ya penyakit yang kita alamin gitu ya, atau yang keluarga kita alamin gitu ya,
dan kesabaran kita mungkin setipis tisu gitu ya. Mudah-mudahan setelah ini insya Allah kesabaran kita setebal apa? Sebesar gunung gitu ya, tak terbatas seperti itu ya. Gitu aja Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz dan bunda-bunda jangan lewatkan sesi per sesi. Jadi saya nggak usah di grup itu, ayo bunda, udah tahu kan jadwalnya gitu. Sayang banget ini ya. Ini free bun, free, aca fasilitasi. Jadi kalau udah dikasih nggak datang tuh sayang banget gitu ya bunda-bunda ya. Itu saja dari saya Ustadz. Terima kasih banyak. Nanti insya Allah Ya, akan insya ada Allah. kajian dengan lain ya. Terima kasih. Saya kembali lagi Amin, pada insya Mbak Allah. Asila. Baik, Bu Sufi, terima kasih. Nah, ini ada yang di chat juga ada yang raise hand ya. Boleh saya izin dulu kan yang raise hand ya. Sudah ada dua Boleh. yang aktif. Silakan yang pertama Bunda Kartika. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Bunda Astrillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini yang namanya pucuk dicinta ulang pun tiba, Ustadz. Saya itu sudah sejak eh, sudah 4 kali sesar. Kemudian sesar terakhir itu disarankan oleh dokter untuk steril. Saya, ya namanya kita karena tidak tahu tentang medis, tentu kita mengiyakan dengan analisis dari dokter, diagnosa dokter, ya ini sebaiknya di steril aja Bu, katanya. Saya ikuti, kemudian perjalanannya setelah steril itu yang saya rasakan Ustadz, itu tidak ada rasa sakit ataupun kelainan apa saat saya haid, tapi yang saya perhatikan siklus haid saya jadi berubah. Nah, tadi karena kata Ustadz kalau ketidaknyamanan itu bisa tergolong penyakit. Jadi memang merasa tidak nyaman karena ininya panjang Ustadz, sampai 13-14 hari. Tapi kalau saya dengar ceramah juga kalau masih di bawah 15 hari insya Allah itu masih kategori darah haid Baik. yang aman, yang masih dianggap wajar. Cuman saya sebelum tahu ini Tibun Nabawinya, kemudian keterbatasan ilmu, lebih kepada ikhtiar bumi aja nih Ustadz, ke dokter kandungan, diberi obat, dengan analisis dokter, dengan penjelasan secara medisnya, baiklah saya terima gitu kan. Nah tapi setelah mendengar apa yang Ustadz berikan pagi ini, Masya Allah, apalagi tentang Ibu Siti Aisyah yang menggunakan bidana setelah masa haid dan nifasnya, menjadi suatu pencerahan baru bagi saya, dan insya Allah akan saya cari itu namanya daun bidara nantinya. Cuman ini Ustadz, yang pingin saya utarakan di sini, kita itu kan, pribadi saya sendiri, saya manusia yang biasa, yang maksudnya yang lebih melihatnya secara harfiah, secara apa yang kasat mata. Oh, ikhtiarnya itu lewat dokter atau lewat ini. Tapi karena kita sudah belajar vibes-nya Al-Quran ini, saya pengen tips Ustadz, bagaimana meyakinkan diri ini loh. Dengan bacaan Al-Quran ini, insya Allah kita sehat. Tolong beri ini semangat dan sedikit pencerahan Ustadz untuk kita meyakini. Seperti tadi ayat yang dikatakan tadi, ikutilah sunnah Nabi. Minta tolong dong Ustadz agar Baik. ya semua dah bisa mendapatkan manfaatnya, tidak hanya membaca Al-Quran yang begitu saja, terutama kita dengan sehat kan kita bisa ibadah enak, semuanya bisa kita laksanakan. Insya Allah itu saja Ustadz, terima kasih banyak Ustadz, pencerahan pagi ini banyak sekali Baik. manfaat. Terima kasih Taca. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab saja ya. Bu Asrila mana? Langsung dijawab nggak apa-apa ya? Iya, Ustaz. Baik. Langsung dijawab aja nanti baru Ah, pertanyaan selanjutnya, biar tidak baik. double. Jadi kalau ditanyakan di zaman Nabi itu bahkan kebanyakan berobat itu dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nggak seperti yang kita bayangkan sekarang di Indonesia gitu ya. Kalau ngomongin ruqyah tuh yang bayangannya langsung kesurupan, sihir, santet, berot gitu ya. Padahal ya
Di zaman Nabi itu justru orang-orang yang, maaf, orang-orang yang sakit itu dulu dengan Al-Quran. Makanya Rasulullah kan di dalam surat Al-Furqan ayat 25 itu, surat ke-25 ayat 30 itu pernah mengatakan, Ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku ini sudah menjadikan Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang diabaikan. Maknanya salah satunya adalah Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai obat. Dan bagaimana prakteknya? Ya pernah dijelaskan dalam sebuah kisah, Abu Sa'id Al-Khudri itu membacakan, ya, singkatnya, Abu Sa'id Al-Khudri itu membacakan Al-Fatihah. Ada yang menyebutkan 1 kali, 3 kali, 7 kali, jumlahnya ganjil boleh, ya, yang manapun boleh. Al-Fatihah itu nama lainnya Ar-Ruqyah. Karena pertama kali Al-Quran itu dijadikan sebagai obat, ditiupkan pada tempat yang sakit, entah itu di kaki atau dimanapun itu, dan ternyata sembuh. Nah, ternyata sembuh dan alhamdulillah saya juga banyak meruqyah orang yang cancer atau orang-orang yang ini dengan sentuhan dengan frekuensi Al-Qur'an itu sangat luar biasa. Dia bisa memperbaiki keadaan yang buruk menjadi baik. Yang sudah baik akan tambah baik lagi. Ini kalau orang mengatakan, wah saya nggak perlu diruqyah lah, saya sudah sehat. Nah itu penyakit tuh, kalau mengatakan begitu. Dia kan sombong tuh berarti. Padahal kita kan punya kebutuhan tuh. Nah, jadi kalau ada orang sakit, misalnya apapun penyakitnya, termasuk anak-anak saya itu, ketika mereka sakit, mesti mereka itu minta dibacain Al-Quran, minta digendong gitu. Digendong sambil bacain Al-Quran, Masya Allah. Gak lama ya Allah berikan kesembuhan begitu. Hanya dengan Al-Quran. Bahasanya hanya dengan membacakan Al-Quran. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan herbal-herbal tibun nabawi. Zam-zam misalnya Rasulullah mengatakan ma'u zam-zam lima syurbalahu. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Kemudian madu juga Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 69. Itu bisa menjadi obat untuk semua penyakit. Syifa'ul linnas, penyembuh bagi manusia. Begitu kan. Kemudian minyak zaitun. Ada banyak sekali ya manfaat-manfaat yang mungkin nanti kalau memang Allah masih mengizinkan kita bahas Tibun Nabawi ke depannya gitu ya. Dari manfaat apa-apa yang terdekat di dekat kita misalnya seperti laos, jahe yang disebutkan dalam Al-Qur'an gitu kan. Itu jadi obat, itu bagaimana praktek yang dilakukan oleh Rasulullah misalnya seperti kayu manis, daun salam yang kita pakai selama ini. Itu dalam kitab Tibun Nabawi itu dijelaskan semuanya Masya Allah. Jadi misalnya seperti kita makan daging gitu ya. Orang yang punya peradangan itu konsumsi apa namanya nih gaje. Kalau selama ini kan kita mikir wah gaje itu kolesterol begitu ya. Padahal itu dalam Timbun Nabawi itu bisa mengobati ini orang yang kena radang gitu ya. Itu kalau kita paham ilmunya Masya Allah sangat luas, sangat banyak sekali gitu ya. Nah kalau ditanyakan tadi bagaimana cara menyebutkan dengan Al-Quran, Al-Quran itu misalnya Al-Fatihah ya. Ustadz ke mute mic-nya. Afwan Ustadz, mic-nya ke mute. Masih mute Ustadz. Baik, baik. Jadi Al-Quran itu caranya ya, pegang bagian yang sakit, ini sunnahnya ya, pegang bagian yang sakit, kemudian kita bacain Al-Fatihah dan ditiupkan. Itu kalau untuk yang sudah sakit. Tapi kalau untuk penjagaan, itu tiupannya di awal. Atau salah satu contoh penjagaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita angkat kedua tangan kita, tiupkan 3 kali, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, boleh 1 kali semuanya, yaitu untuk penjagaan. Ya, terus diusapkan. Tapi kalau untuk penyembuhan, baca dulu baru ditiup. Ya, itu bedanya ya. Kalau untuk penjagaan, supaya penyakit yang di luar, virus yang di luar, atau gangguan setan dari luar itu tidak masuk ke dalam diri kita, ditiup dulu 3 kali. Di kedua telapak tangan, kemudian baru nanti baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Ya. Kemudian kalau untuk penyembuhan, ya, dianjurkan Al-Fatihah 7 kali. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali masing-masing. Setiap selesai membaca Al-Fatihah, tiupkan. Selesai baca ayat kursi, tiupkan. Kemudian diusapkan dari kepala, ya, kemudian ke belakang, kemudian ke wajah. Terus ke seluruh, ke depan begini. Nah, ya, usapannya boleh agak ditekan, seperti semi pijit. Dan itu sangat luar biasa manfaatnya. Ya, sangat luar biasa manfaatnya. Jadi kalau kita melihat ya berbicara tentang ruqyah, berbicara tentang tibun nabawi ini sangat luas. Contohnya misalnya kayak tadi yang jenengan rasakan, apa sih tipsnya atau bagaimana sih caranya ketika kita ada was-was, ketika kita merasakan kayak yang disebutkan oleh Bunda Kartika tadi, apa sih doanya atau bagaimana caranya supaya kita benar-benar yakin dengan Al-Qur'an gitu ya. Jadi yang pertama yang
sering kali kita dengar dari para guru kita, ya Al-Quran itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang luas. Maka tidak akan masuk ke dalam hati yang sempit. Apa ya hati yang sempit? Hati yang sibuk dengan dunia. Hati yang sibuk dengan perkara konflik dengan suami, masalah usaha, masalah bisnis, masalah dengan anak. Saya tekankan lagi, sekali lagi, hidup itu penuh dengan masalah. Masalah itu dari kata soal. Soal, 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 soal. Maka butuh jawaban. Jangan lagi mempermasalahkan soal. Paham ya? Jangan mempersoalkan soal. Ya, kebanyakan manusia itu sekarang itu mempersoalkan soal. Akhirnya nggak kunjung ketemu tuh. Ya, yang namanya jawabannya. Nah, salah satu caranya adalah kita minta sama Allah lapangkan dada kami. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Dan sebelumnya ingat, nah ada tips jadi ada urutannya ya sebelum kita menggunakan herbalnya, sebelum kita membaca Al-Qur'annya tadi, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ya ayat 92 kalau nggak salah ya. Di situ Allah sebutkan, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim." Sebelum baca Al-Qur'an, kita diminta untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Fasta'iz billah. Berlindung dulu kepada Allah. Supaya apa? Supaya hati kita tenang nanti. Karena ketika kita cemas, gelisah, was-was, galau, sedih, bingung, atau misalnya kita sedang ragu-ragu terhadap sesuatu, kita lagi kajian begini kok rasanya ngantuk atau rasanya bosen gitu ya. Karena itu menandakan bahwasanya iblis belum pensiun. Ya. Jadi baca auzubillahi minasyaitonirrajim meludah ke kiri 3 kali. Itu sunnah dari Rasulullah. Atau meludah dulu, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang dianjurkan dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini sangat bermanfaat, sangat luar biasa. Sebelum jenengan, misalnya ketika sholat, nggak khusyuk sholatnya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali. Dengan mata tetap melihat ke arah sujud. Begitu. Itu sunnah. Ketika kita mimpi buruk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali. Gitu. Dan ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baru nanti kita baca. Al-Fatihah itu disebut dengan Ar-Ruqyah. Ya, Ar-Ruqyah. Karena dia bisa menyembuhkan penyakit sekalipun itu medis. Bahkan kebanyakan yang saya tangani itu medis. Di Kota Malang pernah saya ceritakan, saya nangani kasus LGBT 300 kasus. Sekarang lagi marak lagi nih kan. LGBT yang ketahuan kemarin gitu kan. Yang nggak ketahuan itu lebih banyak lagi. Ya, kasus LGBT ini di masyarakat kita, di sekolah-sekolah itu, nauzubillah. Ya, apalagi mohon maaf, anak-anak yang kecanduan game online, gadget, itu main PUBG, Mobile Legend, atau main, ini saya sebutkan namanya saja, karena salah satu di antara desainer gamenya itu orang Indonesia. Dia mengatakan apa? eh, Kami bisa memenangkan tender untuk pembuatan istilahnya desain game itu karena memang di dalam desain game itu kalau jangan lihat mungkin biasa saja. Tapi setiap frame itu ternyata di situ ada simbol-simbol dajjal yang dimasukkan di situ. Yang mana akan mempengaruhi jiwa anak. Dan tujuan pertama mereka bukan masalah anak itu jadi keras kepala, mudah konflik, gampang berantem, kekerasan itu dianggap biasa, ngomongannya kasar. Itu kita lihat sekarang anak-anak kita, ya, anak generasi sekarang itu kalau sudah berhadapan dengan gadget, itu mereka yang dimainkan sama game, bukan mereka main game. Nah, maka Al-Quran itu ya kita terapkan bagaimana caranya supaya anak itu main game, dia yang mainkan. Waktunya makan dia makan, waktunya sholat dia sholat, waktunya belajar dia belajar, waktunya tidur dia tidur. Faktanya sekarang bahkan sampai bapak-bapak, bukan hanya anak-anak, bapak-bapak saja gitu ya. Sekarang banyak yang kena judi online, kayak kan gitu kan. Gara-gara apa? Ya gara-gara ini semuanya. Semua disebabkan karena hatinya sempit. Baca Rabbi shrahli sodri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan ingat, Al-Quran ketika kita merasa jenuh, belum yakin membacanya, berarti kita kurang. Bacakan, ulang-ulang terus, ulang-ulang terus. Mungkin hati kita berkarat, karena nanti ketika sering-sering baca Al-Quran, Al-Quran itu akan membakar. Ya, akan membakar sehingga karatannya itu akan luntur. Jadi perumpamaan Al-Quran begitu. Dia kalau misalnya kita banyak dosa, telinga kita banyak mendengarkan gosip, lebih senang gitu ya, apa mencari validasi dari manusia gitu kan. Kalau enggak ngupload video apa TikTok itu rasanya yang engger-engger itu tuh anak-anak muda sekarang gitu ya tahu ya. Yang engger-engger gitu. Kita lihat statusnya mereka dikit-dikit engger gitu. Oh, ibu-ibu Taca mungkin nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu suka update gitu.
sama TikTok misalnya. Tapi masyarakat kita lihat, keluarga kita, saudara kita, orang-orang di sekitar kita, coba kita lihat bagaimana mereka itu menggeser ketertarikan mereka terhadap Al-Quran. Ya ini memang tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jangan sampai orang-orang Muslim itu ya mendengarkan Al-Quran. Ya, buatlah gaduh di antara mereka. Itu kan disebutkan dalam Al-Quran. Bahwasanya orang kafir itu akan berbuat gaduh. Gimana caranya? Anak-anak sekarang sibuk hafalin gerakan TikTok. Nah gitu ya. Statue-statue gitu ya. Kita lihat tuh sekarang. Tidak banyak anak kita itu yang berbangga dengan Al-Quran. Nah, maka caranya salah satunya adalah jadikan Al-Quran itu sebagai ya, sesuatu yang membasahi lisan kita. Gitu. Baik, mungkin sedikit itu aja ya. Silakan, ada pertanyaan Ya lagi. Allah, lengkap sekali, Ustadz. Satu pertanyaan tapi jawabannya, wah ternyata bisa mencerahkan. Yang mau ditanyakan atau bahkan yang mungkin tidak terlintas ditanyakan tapi udah dapet jawabannya gitu ya, Masya Allah. Langsung saja untuk pertanyaan kedua yang tadi sudah menunggu, ada Bunda Farida dari Kediri yang sudah raise hand dan juga sudah mengetik di kolom chat. Saya persilakan kepada Bunda Farida dari Kediri. Monggo Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, ini Ustadz, tahun 2000 November 2022 itu saya kan mulai kemoterapi kanker payudara dan itu sudah ada luka kemo terus bulan Juli 2023 itu dioperasi. Setelah operasi itu di kemo lagi, kemo pasca operasi. Alhamdulillah saya sampai hari ini itu sehat walafiat. Alhamdulillah. Saya sudah mengamalkan doanya Nabi Ayub. Sejak dulu sudah saya amalkan doa itu dan juga yang diajarkan oleh Rasulullah yang Bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru itu 7 kali di tempat yang sakit seperti itu. Terus dan juga mengkonsumsi propolis yang saya konsumsi itu. Terus yang mau saya tanyakan itu bagaimana cara agar sel-sel kanker itu tidak tumbuh lagi karena ada beberapa teman saya yang setelah 1 tahun, 2 tahun itu muncul lagi seperti itu Ustadz. Dan alhamdulillah sampai Juli tanggal besok 7 Juli 2025 ini sudah 2 tahun yang lalu saya operasi kanker payudara. Alhamdulillah sampai saat ini saya diberi kesehatan oleh Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu yang saya tanyakan Ustadz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Barakallah, Bu Farida, semoga Allah berikan tambahan kesehatan dan kesembuhan. Intinya penyakit itu Allah yang menurunkan. Cancer itu adalah makhluknya Allah, ya. Ketika Allah izinkan itu datang kepada suatu kaum atau seseorang, Allah sebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami pasti akan memberikan bala. Wa nabluukum itu artinya pasti kami akan memberikan bala. Ya. Bisyarri wal khairi fitnah. Dengan keburukan dan kebaikan fitnah. Ya, dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Nah, keburukan dan kebaikan ini jangan anggap bahwasanya ini dari kacamata Allah. Karena dalam kacamata Allah dan kacamata kaum mukminin, segala sesuatu itu baik. Maksudnya buruk dan baik di sini adalah menurut pandangan manusia. Contohnya, sakit itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak nyaman. Maka dianggap sesuatu yang buruk. Tapi itu bisa jadi baik menurut Allah. Karena dengan cara itu, ya hati kita tidak lalai lagi. Mungkin selama ini ya kita terlalu ngelos nih masalah makanan, begitu ya.
ya kita tidak memperhatikan, atau mungkin orang yang dulu jarang berpuasa akhirnya terpaksa untuk puasa karena dokter yang menganjurkan. Ketika Nabi mengatakan berpuasalah, berpuasalah gitu ya, nggak pernah didengerin. Tapi ketika dokter yang bilang, wah ternyata puasa itu manfaatnya begini-begini, itu lebih banyak didengerin sama masyarakat kita sekarang. Dan itu sebenarnya kan menyakitkan bagi kaum mukminin ya. Orang yang beriman itu kenapa harus dokter dulu yang ngomong begitu? Ya bukan berarti itu tidak baik gitu. Karena memang yang dilihat oleh masyarakat kita kan kebermanfaatannya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan ya atau mencoba memberikan cobaan kepada kalian dengan keburukan dan kebaikan, fitnah sebagai ujian. Maka kalau misalnya ditanya bagaimana caranya supaya tidak terkena cancer lagi. Nah, kalau menurut ilmu kedokteran, coba tanya dokter, ada nggak yang tahu cancer itu apa sih sebenarnya? Belum pernah saya mendengarkan ada yang menjelaskan cancer itu apa. Ketahuannya itu setelah dibiopsi, adanya hanya sel kanker. Tapi kankernya itu sendiri apa? Sel yang sudah terkena kanker. Tapi kankernya itu apa? Ternyata ulama kita, Syekh bin Bas pernah mengatakan, kunna lahu minasyayatin. Mereka itu dari setan, katanya. Nah, setan itu bisa berarti kotoran, atau misalnya kan bahasa medisnya sesuatu yang tidak baik. Makanya kan, misalnya orang-orang yang kena kanker itu dianjurkan untuk tidak banyak konsumsi gula pasir karena itu di dalam penelitian disebutkan gula pasir itu banyak menyebabkan atau itu sangat menyuburkan yang namanya sel kanker, termasuk zat tepung kan begitu, atau zat-zat atau makanan yang pengolahannya panjang ya, lebih panjang pengolahannya, eh, kemunculan sel kanker itu lebih mudah, atau radikal bebas secara umum begitu. Ada radikal bebas atau ada patogen-patogen atau zat-zat yang tidak harusnya di dalam tubuh itu ada di situ, itu yang menyebabkan kanker itu muncul. Maka kalau memang ditanya, tadi Bu Farida bertanya bagaimana caranya supaya tidak muncul lagi itu, ya hati yang bersih itu dibenci oleh iblis, dibenci oleh setan. Ya, maka bersihkan hati dulu. Ya, dengan cara apa? Perbanyak istighfar. Kan begitu. Atau menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah kayak tadi. Kalau kita konsumsi bidara otomatis begitu. Kalau kalau bidara tadi udah jelas ya, dia bisa menghindari apa namanya nih, eh, cancer juga ya, karena dia punya antibakteri, antivirus juga ya di dalam bidara itu. Tadi kalau ditanya nanti apa namanya pesannya di mana ya, Bunda Sufi tadi udah menyanggupi, boleh nanti ditampung di list di grupnya Taca, nanti insya Allah kami sediakan. Kalau jenengan punya di sana di rumah, boleh nanti diseduh, ya ambil 7 lembar daun bidara. Nah, jadi bidara ini bagus untuk orang yang hipertensi atau untuk orang yang hipotensi, untuk darah rendah dan darah tinggi. Tadi ada yang bertanya di kolom komentar, saya sedikit lihat. Apa bedanya kelor dengan bidara? Kandungannya banyak yang sama, ya akan tetapi kalau kelor itu hanya untuk orang yang hipertensi supaya menurunkan tekanan darahnya. Tapi kalau orang yang darah rendah jangan konsumsi kelor. Nah, berbeda dengan bidara. Kalau bidara itu bisa dikonsumsi oleh orang yang darah tinggi dan orang yang darah rendah. Untuk orang yang darah tinggi itu konsumsi daun bidara yang sudah kering. Itu bagus. Ya. Walaupun darah ya apa maaf, walaupun daun yang kering itu bagus juga untuk darah yang rendah nggak masalah. Tapi lebih bagus nanti kalau pakai yang masih segar, itu di jus, disaring kemudian diminum. Itu kalau yang darah rendah. Jadi itu juga bisa dijadikan sebagai upaya untuk terhindar dari apa namanya ini, penyakit kanker ya. Termasuk apa namanya bidara sama yang direbus itu nanti boleh ditambahkan pemanis, yaitu madu, gula batu atau gula aren. Jangan pakai gula pasir. Nah gitu. Atau lihat suaminya gitu ya. Kalau suaminya manis, kalau suaminya pahit ya jangan dilihat. Ya nanti nggak kuat gitu ya. Ya, monggo. Baik, ya Bunda Farida, Syafakillah, Labasa Taurin, insya Allah. Semoga Hmm. yang disampaikan oleh Ustadz Zohri dapat memberikan pencerahan dan juga semangat Bunda untuk bisa lebih sehat lagi. Kami semua turut mendoakan. Ya, ada pesan sponsor tadi ya. Eh, apa Bunda-bunda udah nanya ini tehnya ada nggak kapsulnya, sabar Bunda sabar nanti akan kita share gitu ya, nantikan setelah kajian ini ya. Eh, dari Bu Sufi infonya masih boleh satu pertanyaan lagi, ada yang mau raise hand? Tadi saya lihat sepertinya ada terus sudah
ini sudah nggak resen lagi ya, Bunda Reni kalau nggak salah. Atau siapa yang mau, masih ada satu kesempatan sebelum Saya Bunda, kita tutup. Iya, tadi silakan kan saya Bunda. resen. Ah, monggo monggo. Iya, tadi udah mau berangkat kajian Ustaz, tapi kok asik ya udah nunggu dulu. Izin bertanya, gini Ustaz, saya tuh kadang tuh kalau mau baca Al-Quran kok dada itu sakit ya sebelah sini tuh ya. Kenapa ya Ustaz ya? Terus Baik, saya sama temen tuh dikasih garam, namanya tuh garam aura gitu ya. Di dalam garam aura itu katanya sudah ada di dalam. bacaan-bacaannya gitu, kayak Ustadz siapa? Syekh Ali Jaber. Terus ada daun bidaranya, ada daun kelornya. Itu tuh apa? Boleh kan dia nggak pure bidara gitu, Ustadz. Ada garamnya, ada kelornya kayak gitu. Terus apa boleh garamnya itu dipakai setiap hari, misalnya saya taruh di bak mandi kayak gitu tuh apa boleh? Gitu, Ustadz. Baik, Ibu siapa nih? Terima Bu Reni kasih. dari Iya, Malang. Reni dari Malang. Yang keluhan utama itu ya pas kalau baca Al-Quran tuh sakit gitu. Kadang tuh saya nggak bisa lama karena ya ampun kok sakit banget gitu ya. Akhirnya saya tutup Al-Qurannya, saya dengerin murotal gitu, Oh, saya Ustadz. kira dengerin TikTok gitu terus seneng gitu. Enggak, saya ganti dulu sih, murotalan dulu deh. Apa kayak menenangkan karena kalau misalnya dilanjutin Kalau tuh mendengarkan nggak sakit. kalau mendengarkan enggak, kalau pas baca itu kok sakit ya gitu. Terus Baik. saya kan ke dokter juga ya. Nggak apa-apa juga, tensi saya juga normal. EKG juga nggak apa-apa kayak gitu. Maksudnya nggak ada sakit jantung gitu, Ustaz. Hmm, Oke, baik. terima kasih nih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Insya Allah. Jadi kalau ditanya tentang kenapa kok sakit ketika baca Al-Quran, rata-rata orang-orang yang merasakan sakit ketika baca Al-Quran, ketika dicek di dokter ternyata aman-aman saja, baik-baik saja. Sebenarnya ketika kita sakit, merasakan sakit secara fisik, ya, ternyata dicek di dokter, ya dokter akan mengatakan itu adalah psikosomatis gitu. Dan kebanyakan orang yang seperti ini adalah orang yang anti konflik. Ya, orang yang anti konflik. Jadi Bu Reni mungkin orangnya anti konflik. Maksudnya apa? Eh, Ketika ada masalah daripada ribut, daripada ramai, menengahi, diempet sendiri gitu. Ini bisa semua nggak bahasa Jawa ini saya ngomong bahasa Jawa. Mending diam saja gitu. Akhirnya diempet itu apa bahasa anunya? Dipendam, dipendam sendiri masalahnya gitu. Nah, tidak kunjung diselesaikan. Nah, itu yang menyebabkan detox itu nanti terasa agak sakit. Makanya ketika ada orang dibacain Al-Quran, ada yang dadanya berdebar-debar, ada yang mual, ada yang tenang gitu. Bahkan ada yang dulu seorang dokter, saya ruqyah itu, dia tiba-tiba kayak ada yang gelitikin dia, nanti itu ketawa terus. Saya tanya, dok, kenapa tadi saya baca Al-Quran? Yang lainnya nangis, dokternya ketawa gitu kan. Ternyata selama ini orangnya ngempet. Orang itu memendam apa istilahnya memendam sesuatu itu terlalu lama, kekecewaan gitu ya terhadap maaf orang tuanya itu udah lama begitu karena orang tuanya ditinggalkan. Jadi istri maaf ibunya itu ditinggal sama bapaknya, itu yang membuat dia dari kecil sampai dia jadi dokter itu memendam itu. Ternyata selama ini ketika ada orang tertawa dia tuh cenderung sedih. Ya gitu. Akhirnya ketika dibacakan itu dia eh, tertawa. Terus pernah ada orang yang dibacakan tuh langsung deg-degan atau rasanya berat di sini. Ampek gitu rasanya. Apa ampek bahasa Inggrisnya? Ya berat, berat. Di sini tuh kayak apa namanya? Terhenti gitu aninya, apa namanya? Nafasnya begitu. Itu bagian dari detox. Ya, itu bagian dari detox. Dilanjutkan saja nggak masalah. Ya, dilanjutkan pelan-pelan begitu ya, dirutinkan, dilatih mungkin hari ini misalnya ngajinya 2 juz dulu misalnya gitu ya, besoknya 5 juz misalnya begitu. Ya, kan gratis tuh ya, nggak usah pelit-pelit lah kalau ngaji, nggak apa-apa ya 2 juz dulu gitu kan Al-Baqarah sampai selesai. Ya kalau nggak kuat ya setengahnya dulu gitu ya 1 juz dulu, sedikit demi sedikit insya Allah Allah mudahkan begitu ya. Dan untuk Teh Bidara yang kami sediakan, ini memang programnya kita sekarang lagi program untuk bantuan ya nanti insya Allah hasil keuntungannya kita untuk keuntungannya untuk ke kasnya Taca dan ke Palestina nanti. Jadi kalau jenengan nanti pesan, insya Allah. Ya kalau jenengan sudah punya ya nggak apa-apa. Kalau mau masih
waktunya longgar gitu kan, sambil merojah, sambil ngaji, sambil metik daunnya kan bagus ya. Jadi kalau yang nggak mau repot ya silahkan, boleh. Nanti ada yang sudah praktis, itu insya Allah kami sudah menyediakan teh bidara yang sudah diruqyah juga. Termasuk tadi kalau pertanyaan tentang garam juga nggak masalah, garam itu juga masuk ke dalam tibun nabawi. Dulu Rasulullah SAW pernah disengat kala jengking, direndam kakinya. Jadi ketika Rasulullah sedang sholat, akhirnya direndam kakinya, dibacakan Al-Fatihah 3 kali sampai 7 kali, kemudian direndam kakinya pakai garam itu untuk menetralisir bisa ya, dari apa namanya itu racun ular itu. Misalnya kalau jenengan tersengat oleh bisa kata-katanya suami gitu, misalnya gitu kan. Ya, kata-katanya suami kok berbisa gitu kan, sampai tersengat di dalam hati gitu ya. Ya rendam suaminya pakai garam itu ya. Bisa juga gitu ya. Ya, ini kita juga menyediakan garam ruqyah itu nggak apa-apa ya, apalagi ditambahin dengan misalnya orang yang hipertensi pakai jahe boleh. Ya, dengan tambahkan yang tadi itu kelor juga itu ada. Ya, saya juga ada juga di situ. Nanti insya Allah di situ nanti kita spill di situ ada apa katalognya. Ini maaf, ini bukan promosi tapi ini informasi ya. Ya, jadi kalau butuh nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini. Gitu. Ya, mungkin sekian ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin karena waktunya sudah terlalu jauh ini ya kita. Ya, Gitu. terima kasih Bunda Reni ya. Dari pertanyaannya ternyata memberikan jawaban buat kita semua bahwa kalau sesuatu itu jangan diempet gitu ya. Lepaskan saja saya gitu ya. Dan juga healingnya healing dengan Quran. Quran itu luas, maka dia tidak akan masuk ke dalam hati yang sempit. Semoga Allah lembutkan hati kita semua dan Hmm. bisa istiqomah, nggak pelit-pelit untuk baca Al-Quran. Dan nampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 6.30, artinya kita harus berpisah. Namun sebelumnya Bunda-Bunda tadi yang sudah nanya, apa tadi, teh, terus nanya apa lagi, kapsul gitu. Pesennya di mana? Katalognya sudah ada di Asrilah. Oh iya, Nanti boleh saya tambahin sedikit nggak? oh ya, silakan. Kalau untuk ini kapsul sebenarnya ada, cuman kami lebih menyarankan seperti habatus sauda atau bidara ini yang simplis ya, yang powder atau yang langsung, karena ada satu manfaat dari air liur kita. Di air liur kita itu ada enzim yang nanti reaksinya itu sangat bagus ketika dia bertemu di mulut. Nah, kalau dia kapsul bentuknya mungkin orang yang agak susah Keluar gitu ya, ya. konsumsi jamu biasanya, tapi itu pecahnya di lambung. Ya latihan saja. Sama kayak orang yang kena gangguan jin, salah satu ciri-cirinya adalah nggak bisa nyium bau habatus sauda. Baru nyium aja udah mau mual-mual, mau muntah-muntah, bisa gitu. Insya Allah kita nanti hanya beberapa saja yang kami spill di katalog itu untuk program bantuan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, ini adalah bentuk kita menerapkan Tibun Nabawi juga, karena sodakoh itu juga menyembuhkan. Ya, selain dapat obatnya kita juga sodakoh gitu kan. Wih, ini marketing banget gitu ya jadinya. Eh, nggak mau saya lanjutkan dah kalau gitu ya. Dikiranya nanti jualan ini gitu. Ya, memang jualan sih gitu ya. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kan begitu ya. Silakan. Betul Mungkin sekali. Bunda Asrilah juga mau promosi nggak apa-apa. Nanti saya bantu Ustadz untuk merekap. Tadi sudah di-spill sama Bunda Sufi. Boleh nanti untuk pesannya bisa ke Asrila atau Bunda Kartika untuk merekap. Nanti akan ada informasinya di grup KBT, Keluarga Besar Taca. Ada yang belum Masya masuk Allah. grup? Nanti dijewer nih sama Bunda Sufi. Baik, untuk menutup, berkenan Ustadz untuk menutup dengan doa. Baik. Saya minta waktu 15 menit sekalian kita spill cara ruqyah mandiri ya. Sekalian kita doa ya. Baik, Boleh, tangan kanan sampai di dada. juga boleh. Tangan kanan kanan di dada, tangan kirinya di perut. Boleh pejamkan matanya sambil simak apa yang saya baca. Nanti kalau seandainya ya terasa sesuatu nanti bisa dijelaskan, atau misalnya ada keluhan kok sakit di bagian ini ya, nanti boleh dijapri saja by DM ya. Baik. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim semuanya 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan baca la ilaha illallah dulu 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun atas semua dosa, kesalahan, kekhilafan yang pernah aku lakukan, ya Allah. Sekiranya ada di antara orang tuaku, leluhurku, mbah buyutku dulu, yang pernah ada ikatan kerjasama dengan bangsa jin, ya Allah. Mungkin mereka punya kerjasama dengan bangsa jin, dengan niat apapun. Baik ia dilakukan secara sengaja, tidak sengaja, sadar, tidak sadar, sukarela ataupun terpaksa, ya Allah. Aku mohon ampun, ya Allah. Aku putuskan semua bentuk ikatan kerjasama dan perjanjian yang pernah diikat oleh leluhurku dengan bangsa jin. Aku tidak rela jika diriku, keluargaku, anak-anakku, semuanya dijadikan tumbal oleh bangsa jin, ya Allah. Aku tidak rela jika ibadahku dijadikan tumbal oleh bangsa jin, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku bertobat kepadamu dari semua dosa dan kesalahan yang pernah aku lakukan, ya Allah. Mungkin selama hidupku aku pernah meninggalkan sholat, pernah meninggalkan kewajibanku, pernah meninggalkan tanggungan-tanggunganku, ya Allah, sebagai seorang hamba, ya Allah. Atas semua kelemahanku, ya Allah, aku mohon ampun, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun, ya Allah, atas semua dosa, khilaf, kezaliman, atau apapun yang aku lakukan. Baik sengaja, tidak sengaja, sadar, tidak sadar, sukarela ataupun terpaksa aku lakukan itu semua, ya Allah, aku mohon ampun. Ya Allah, sekiranya selama aku menjadi anak, kemudian mungkin pernah membuat orang tuaku tersinggung. Mungkin aku belum mampu berbakti kepada kedua orang tuaku secara maksimal. Mungkin aku belum mampu membahagiakan kedua orang tuaku secara maksimal, ya Allah. Ampunilah, ya Allah, atas kedurhakaan yang pernah aku lakukan kepada kedua orang tuaku. Mungkin aku pernah membohongi mereka. Mungkin aku pernah mengecewakan mereka, ya Allah. Aku mohon ampun, ya Allah, atas semua khilaf dosa yang pernah aku lakukan. Membuat orang tua kami kecewa, membuat mereka tersinggung, menyakiti hati dan perasaannya, ya Allah. Ya Allah, aku mohon ampun, ya Allah, atas semua dosa dan khilaf yang pernah aku lakukan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun, ya Allah. Ya Allah, kasihilah. Ampunilah semua dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah. Sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kami kecil, ya Allah. Mereka mengasuh kami dengan penuh keikhlasan, penuh dengan kesabaran, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah, jika selama ini kami berinteraksi dengan siapapun, ya Allah. Ketika kami bertemu dengan seorang, kemudian kami melakukan kezaliman, baik dengan ucapan atau sikap kami, ya Allah. Baik kepada kedua orang tua kami, saudara kami, keluarga kami, suami kami, anak-anak kami, ya Allah, istri kami, siapapun yang pernah kami zalimi, ya Allah. Di antara sahabat kami, guru-guru kami, ya Allah. Baik sengaja, tidak sengaja, sadar, tidak sadar, ya Allah. Aku berikhtiar, pada dibacakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Hilangkanlah semua penyakit, ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah segala sesuatu yang menghalangi kenikmatan dalam beribadah, yang menghalangi kekhusyuan di dalam sholat, yang menghalangi rizki, yang menghalangi keberkahan, yang menghalangi kebaikan-kebaikan itu datang kepada diri kami dan keluarga kami, ya Allah, yang datang kepada rumah kami, ya Allah. Jika masih tersisa satu keburukan, penyakit, atau sesuatu yang tidak baik di dalam tubuh kami, di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami, ya Allah, di dalam usaha kami, di dalam urusan kami, dan di dalam ibadah kami, ya Allah. Melalui ikhtiar bacaan ayat-ayat Al-Quran, dengan keberkahannya, ya Allah, hilangkanlah semua sesuatu yang buruk-buruk itu, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Terus istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. Baik. Kita baca salawat 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad. 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 Baik. Cukup simak apa yang saya baca. Tidak perlu membaca apapun. Dengarkan saja, simak dengan baik sambil diaminkan hajat-hajatnya di dalam hati. Baik. Tetap nggak apa-apa pegang tangan kanan di dada, tangan kirinya di perut. Tangan kanan di dada, sebelah kiri di jantungnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Baik, diangkat kedua tangannya, ditiup kedua telapak tangannya, dan diaminkan. اللهم رب الناس اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله أرقيكم اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والصيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصر الإخوان المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمجاهدين والمسلمين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bunda-bunda rezeki ya Sudah tenang? di hari ini dapat Tenang bonus ya, dari Mas Bunda? Bunda.
Iya, Kurang nampaknya saya ingin tahu nih, penasaran perasaannya Bunda-Bunda gimana nih? Ada yang Tadi merasakan biasanya ada reaksi ya, kadang kelihatan sesuatu. Biasanya kalau tentram? orang kena, jadi kalau ada orang yang punya gangguan jinas, kadang terlihat cahaya warna putih. Kalau ada orang yang kena pelet, biasanya karena pelet itu biasanya ada warna ungu, warna pink gitu kelihatan. Kalau ada orang yang sakit karena sihir gitu ya, ada warna merah itu tampak. Atau terasa sesuatu di badan gitu. Mungkin ada yang mimpi juga tadi, ada yang ketiduran sampai mimpi gitu, mimpinya apa gitu. Hampir kayak rasa tenang banget gitu ya. Jadi ada Alhamdulillah. yang ketiduran nggak Bun? Ini ada yang perut saya hangat Ustadz, Masya Allah luar Ya. biasa. Itu detox ya. Jadi kalau terasa sesuatu itu detox ya. Ada yang mual, muntah-muntah. Iya. Kadang di Rukyah itu pernah itu ada orang yang pasang susuk itu susuknya keluar. Jadi berlian gitu dari keningnya. Alhamdulillah itu bisa dijual lagi tuh. Ya. Jadi kalau tadi sarapannya pecel rawon ya muntahnya rawon. Bukan. Jangan mengharapkan emas lah. Jalan. Mau ngomong apa lagi ini ya? Udah mau jam 7 ya. Jadi seperti Gitu. ya bunda-bunda cukup cukup tenang, cukup tentram ya. Nanti bunda-bunda mumpung hari Ahad ya, setelah ini bisa bobok cantik. Karena sudah merasakan Olahraga, nyaman gitu ya. Istirahat olahraga, dulu Masya gitu Allah. ya. Enak, udah habis dari langit gelap sampai sekarang udah terang gitu ya. Nanti kalau kurang itu tadi banyak yang chat ya. Dinantikan kehadirannya Ustadz. Ya, tunggu dari asisten Bu Sufi gitu ya. Baik, itu tadi sudah ditutup dengan sangat indah oleh Ustadz Zohri. Saatnya kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Insya Allah disambung lagi di pertemuan yang kelima, tapi part 4 ya. Jadi seperti itu memang pertemuannya lebih satu Ustadz ya. Yang pertama itu kan mukadimah perkenalan, sehingga Keren. sampai dijadikan kaca web series. Cakran web series. Baik bunda-bunda, demikian tadi. Oh, ada yang masih nangis gak berhenti-berhenti. Ya, itu biasa. Nah, Maaf, mata terasa nggak bisa berkedip, nggak bisa berkedip terus atau macam-macam. Insya Allah nanti kita banyak-banyak diskusi. memang Betul, begini. Insya Kalau Allah online memang ya itu mungkin aduh terbatas. banyak sekali di 4 hari dulu hati saya sakit saat di Rukiah sekarang sudah berkurang Alhamdulillah. sudah ditutup ini kajian ini sebentar saya ingin baca nih. Suami saya mengatakan pandangan lebih terang nangis nggak berhenti berhenti merinding dari awal. Lebih tenang, pinggang merasa sakit habis dibacakan doa sekarang udah enggak lagi. Terus Bu Sufi, tolong difasilitasi. Alhamdulillah tidak ngantuk, padahal tadi menguap terus. Nah, kalau saya kebalikannya tadi katanya nggak terasa udah 1 jam terus begitu itu tadi rasanya hanyut gitu. Mata saya keluar air terus padahal tidak nangis. Nah, punggung hangat. Ya, seperti itu ya. Banyak sekali bunda-bunda. Oh, ada Berarti nanti lagi. butuh tuh. Berarti pesan bidaranya nanti ya. Pesan Treatment saya bidaranya sudah jangan, sebulan pesan hilang bidaranya jangan padahal sedikit, yang banyak besok sekalian. mau Boleh kontrol itu ke dibagikan. dokter baru Ustadz. Masya Allah banyak sekali yang mendoakan Ustadz jazakallah Insya khair Allah. untuk ilmunya hari ini yang sangat luar biasa. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang sudah diberikan dari Ustadz tadi. Semoga Ustadz saya selalu sampai ketemu lagi di lain waktu, bisa online, bisa offline, nanti tergantung dari Taca, begitu ya. Selamat istirahat untuk bunda-bunda sekalian, juga untuk Ustadz. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua. Baik bunda-bunda, demikianlah kajian Baca Quran Web Series The Healing Quran. Hari ini kita belajar ilmu yang luar biasa ya di Ibnu Nabawi. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, sehat, bahagia selalu. Akhir kata saya Asrilah ya. Bulan terbelah di malam hari, saya Asrilah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Nanti warahmatullahi kita lanjut Sehat-sehat. hidup wabarakatuh. ya Bu Dinda. Tunggu kehadirannya Sampai jumpa Ustaz. kembali. Baca Bu Mas. Sufi, tolong fasilitasi ketemu Nunggu Ustadz. Kita sehat nunggu Bu Sufi semuanya. ketok palu ya Bunda. Ya, Nanti kita izin Udah cari. pamit. ikhlas. Iya, ditunggu ya. Tenang Iya, aja, surprise pokoknya ya. Boleh siap stay Ibu. tune terus ya. Sehat-sehat Ibu. Sehat-sehat Ibu. Assalamualaikum. Buat yang besok mau ketemu Bunda Sufi, disiapin ya waktunya. Ya, insya Allah besok sore ya. Informasinya semua ada di grup. Ya, jadi jangan Ya. di-encet sebelum baca ya Bunda.
pencet rugi Ibu sendiri. diamanilah ya Ibu. Selamat Ya, sampai pamit ya. malam. Nanti Sampai ketemu. Ya, Sampai ketemu. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Nanti di WA Pak Sama-sama. Budi Ustadz. Assalamualaikum. Masya Allah. Salam buat Pak Budi. Semoga Ya, sehat semuanya. Tadi habis diruqyah. Alhamdulillah nih ada yang mau kontrol nggak jadi tadi. Masya Allah. Masya Allah. Semoga tiba-tiba habis ini hutangnya lunas semua ya. Yang Amin. Ya Rabbal Alamin. Tiap Tapi tahun kembali, umroh insya Allah. Ustaz. Tiap tahun umroh Amin, Ustaz. amin. Barakallah. Nanti Amin. bareng-bareng kan ya. Insya Allah kita taca nanti kita berangkat bersama ya sama Bunda Amin, Sofia. amin, amin. Nanti kita buat program Quranic Healing di Madinah itu insya Masya Allah. Vibes-nya lebih Ya dapat. Allah, amin. Amin ya Allah. Kita programkan mungkin 2 tahun lagi berangkat semuanya, misalnya atau tahun depan gitu. Kode, Bu Sufi kode. Iya, insya Allah udah di program 2 tahun lagi nih. Nah, Mudah-mudahan. bisa nabung kan, bisa nabung dari sekarang insya Allah. Iya, udah dibuka nih. Sudah ada. Udah dibuka. Jadi nanti Begitu kalau ya? insya Allah 2 tahun lagi ada umroh bareng, berarti umroh taja yang ketiga. Insya Allah. Bismillah ya. Insya Allah. Ya udah, bubar, ayo. Ya begitulah kalau berhubung dengan kelas terkuat di bumi. Udah ya, saya pamit. Terima kasih, Dah. Ustaz.